Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasmi Reskiani A, Prodi PSP STK 319020. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang contoh kasus pelanggaran norma-norma Pancasila yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Pancasila yaitu yang pertama, menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat yaitu menghendaki bangsa yang demokratis. Yang kelima yaitu menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Contoh kasus pelanggaran norma-norma Pancasila yang pernah terjadi selama pandemi COVID-19 ini yaitu penolakan jenazah pasien COVID-19 yang ada di Semarang yang jelas-jelas melanggar norma Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kronologinya, perawat NK perempuan berusia 38 tahun meninggal dunia di RSUP DR Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Beliau meninggal karena menangani pasien positif COVID-19. Nah, jenazah mendiang mendapatkan perlakuan tak adil dari warga. Beliau ditolak dimakamkan di pemakaman daerah Ungaran, Kabupaten Semarang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Harif Fadilah. Terpaksa jenazah perawat NK dikembalikan ke kamar jenazah RSUP DR Karyadi. Nah, hingga kemudian koleganya mencarikan alternatif tempat pemakaman lain. Kemarin malam perawat NK akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman ketiga, yaitu pemakaman keluarga pegawai RS Karyadi, Semarang. Sebenarnya proses perawatan dan pemusalaran jenazah NK telah sesuai dengan protokol penanganan jenazah COVID-19. Hingga tidak ada alasan memberikan stigma negatif berlebihan terhadap korban. DPP PPNI mengecam keras atas tindakan penolakan jenazah pejuang kemanusiaan seperti NK. Warga yang menolak tidak memiliki kemanusiaan dan cenderung melawan hukum dengan memberikan stigmatisasi negatif dan diskriminasi terhadap almarhum NK. Seorang perawat dengan jiwa patriot secara nyata berjuang di garis garda terdepan melawan COVID-19. Sedangkan PPNI Jawa Tengah menyerukan agar seluruh perawat di Indonesia memakai pita hitam di lengan kanan selama bertugas. Hal itu sebagai respon atas tindakan diskriminatif terhadap NK dan demi menunjukkan rasa prihatin. Kasus penolakan jenazah korban COVID-19 asal Kabupaten Semarang yang terjadi baru-baru ini membuat sebagian besar masyarakat merasa prihatin. Nah, terlebih korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Menyikapi kasus tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa penolakan pemakaman korban COVID-19 apalagi seorang perawat yang terjadi di Semarang jauh dari kata asas Pancasila, yakni tidak berperi kemanusiaan.